Baik sahabat-sahabat semua, kita masih berada dalam kelas online pemanfaatan TikTok sebagai media pembelajaran dan pendidikan bersama kelasdesya.com. Oke, pada video materi kali ini kita akan lanjut lagi materinya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas soal sumber inspirasi dalam membuat konten TikTok yang edukatif. Ya, inspirasi ini merupakan referensi ya. Dalam membuat konten kita perlu referensi, kita perlu inspirasi. Nah, inspirasi yang kita butuhkan itu meliputi materi apa yang ingin kita buat, gitu ya. Meskipun misalnya kita sudah berniat untuk membuat konten tertentu, misalnya kita guru BK, guru bimbingan konseling, dan kita sudah pasti ingin membuat materi tentang bimbingan konseling. Tetapi kita juga butuh referensi. Materi apa nih yang kiranya asik disampaikan? Materi apa nih yang mungkin belum ada di TikTok, materi apa nih yang kekinian gitu. Kita butuh inspirasi tentang hal itu. Nah, kemudian kita juga membutuhkan inspirasi tentang model kontennya itu seperti apa, gitu ya. Kemudian kita juga butuh inspirasi tentang gaya atau cara penyampaiannya itu bagaimana, penyampaian konten-konten edukatifnya. Kemudian kita juga butuh referensi tentang sound apa yang ingin kita gunakan. Kita bisa lihat tuh, kebanyakan orang sedang ramai sound apa. Ya, menggunakan sound apa. Nah, itu mungkin sound tersebut bisa kita gunakan asalkan sound tersebut memenuhi syarat, yaitu kontennya positif, kemudian tidak mengandung kata-kata yang tidak pantas, itu bisa kita gunakan. Kemudian kita juga butuh inspirasi tentang konsep kontennya bagaimana. Nah, karena di sini kita membahas masalah inspirasi, rasanya akan sangat dangkal apabila kita hanya membahasnya sebatas teori. Oleh karena itu, pada materi kali ini kita akan menyaksikan bersama-sama dan akan kita bahas bersama-sama contoh-contoh konten yang ada di TikTok, gitu ya, yang bisa kita jadikan inspirasi, yang bisa kita jadikan referensi untuk membuat konten yang edukatif. Oke, langsung saja kita mulai lihat ya. Nah, ini adalah contoh konten video TikTok yang edukatif sebagai inspirasi kita dalam membuat konten ya. Pada slide ini ada dua video, kita play terlebih dahulu. Ini tentang edukasi bahasa Inggris ini. Oke, kita play. Bahasa Inggrisan yang nggak diajarin di sekolah, atau mungkin cuma sekolah aku aja yang ngajarin karena aku nggak belajar di sekolah. Stop dulu ya. Ya, ini merupakan jenis konten yang dimana narasumbernya itu berbicara di depan kamera, kemudian ditambahi efek ini. Ditambahi tulisan-tulisan yang muncul silih berganti. Kita lanjut ya. Teman-teman juga bisa buat seperti ini dengan kontennya masing-masing, dengan temanya masing-masing. Penekanan suatu kata, dan ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Makanya kadang kalau orang Indonesia yang mau belajar bahasa Inggris di awal-awal, biasanya bahasa Inggrisnya masih terdengar seperti bahasa Indonesia. Kenapa? Karena nggak terbiasa dengan syllable stress yang ini. Syllable stress tuh kayak gini, misalnya ada satu kata dalam bahasa Inggris yang mengandung dua suku kata. Contohnya ini. Ini kan bahasa Indonesianya apple. Apple. Bahasa Inggrisnya apple. Apple. Bukan apple. Apple. Jadi E-nya ditekan. Apple. Contoh berikutnya. Pagi. Pagi. Kan kalau bahasa Indonesia itu datar ya. Pagi. Bahasa Inggrisnya morning. Salah. Karena bacanya adalah morning. Morning. Kalau pertama kali belajar syllable stress itu ya, kamu bakal merasa kayak, ih kok kayak bahasa Inggris lebay gitu ya, kayak sok bule gitu ya. Padahal sebenarnya bukan sok bule, tapi justru itulah cara supaya kamu terdengar natural dalam berbahasa Inggris. Sekarang coba kalian baca kata ini ya. Tanpa syllable stress, I always eat an apple in the morning. Itu kan kayak masih bahasa Indonesia banget ya. Sekarang dengan nada yang sama, dengan logat yang sama, tapi aku tambahkan syllable stress, ini bakal jadi perbedaan yang besar banget. I always eat an apple in the morning. Dan syllable stress ini bisa dipelajari dan ada aturannya. Kalau kalian tertarik mau belajar syllable stress, coba komen di bawah dong bilang mau gitu. Jadi aku bikinin series baru yang khusus untuk bahas syllable stress ini. Semoga membantu. Nah, bagus sekali ya sahabat-sahabat. Ini konten yang sangat atraktif dan Anda juga bisa membuat konten semacam ini ya. Jadi ngomong langsung di depan kamera, kemudian nanti setelah video rekamannya selesai bisa ditambahi dengan tulisan-tulisan yang muncul silih berganti. Nah, kita lanjut ini tentang bahasa Indonesia. Ini lebih simpel ya. Jadi ini menampilkan
Backgroundnya juga menggunakan video animasi ini. Kemudian langsung memunculkan kata-kata yang silih berganti ini. Nafas, napas gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Next. Ada satu hal. Nah, ini contoh konten video lagi yang bisa teman-teman lihat. Ayo kita lihat sama-sama. Ini cara gampang perkalian 11 digit dengan 2 digit. Tips matematika ini. Cara gampang perkalian 11 dengan 2 digit, cek. Contoh 23 dikali 11. Cara ngitung yang gampang adalah ambil angka 2 dari 23 taruh di depan. Ambil angka 3 dari 23 taruh di belakang. Tengahnya kosong. Tinggal tambahin aja depan sama belakang. Jadi 253. Tapi cara ini nggak selalu bekerja ya guys. Nggak bisa dipakai kalau 2 digitnya ditambah lebih dari sama dengan 10. Nggak percaya? Nih kita buktiin. 37 dikali 11 karena 3 ditambah. Jadi ini si pembuat konten itu membuat tutorial sambil nulis di tab ya ini ya. Sebenarnya teman-teman kalau mau buat tutorial juga bisa, misalnya nulis di papan tulis juga bisa, nggak apa-apa. Atau nulis di kertas biasa juga bisa. Ya, 3 taruh di depan, 7 di belakang. Tengahnya 3 tambah 7. Bagus ya. 10. Nah lo jadinya 3107. Kan nggak mungkin ya. Tapi tenang, solusinya adalah 3-nya ditambahin 1 jadi 4. Terus 0-nya diturunin, 7-nya juga diturunin. Tada, dapat ya jawabannya 407. Gimana? Oke. Nah, kemudian kita lanjut ini tentang bimbingan konseling ini. Barangkali mbaknya mungkin juga ada di kelas online ini. Salam kenal ya, Mbak. Oke, kita tonton sama-sama. Peranan guru dalam bimbingan konseling. Nah, ini kan kontennya atraktif ya. Meskipun ada joget-jogetnya, tapi kalau pandangan saya pribadi ini masih dalam kategori sopan ya. Masih dalam kategori oke lah, pantas lah sebagai pendidik. Mungkin Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen yang ikut kelas online ini nanti bisa menugaskan mahasiswanya untuk membuat konten seperti ini sebagai tugas, supaya mereka lebih kreatif dan mereka juga senang membuat tugasnya. Karena mereka biasa main TikTok, kita suruh aja dia untuk buat konten TikTok ya, untuk tugas kuliahnya gitu. Kan keren ini ya. Dari segi mungkin ada agak joget-jogetnya sedikit gitu ya, gerakan itu, tapi masih dalam batas sopan ini. Hanya gerakan-gerakan ringan. Ya kalau Bapak Ibu guru mau buat konten yang seperti ini, mungkin gerakan-gerakannya mungkin agak disesuaikan lagi supaya pantas lah ya, sesuai dengan usia kita gitu ya. Karena jika kita melakukan gerakan-gerakan atau gaya yang tidak sesuai dengan usia kita, itu nanti malah ujung-ujungnya akan menjatuhkan kewibawaan kita. Nah di sini kan kita sebagai pendidik juga penting menjaga kewibawaan kita sebagai pendidik gitu ya. Oke, kita next ya. Cara gampang. Oke. Kita lihat. Ini pembahasan tentang Microsoft Word ini. Shift Enter dan Control Enter. Nah, Enter digunakan jika kalian ingin membuat paragraf baru atau jeda baru. Sedangkan untuk Shift Enter, jadi ini menggunakan rekam layar ya, menggunakan rekam layar, kemudian diedit di TikTok. Satu paragraf atau masih berhubungan dengan kalimat atau kata sebelumnya. Nah, jadi misalnya kalau video tutorial seperti Word ini kan biasanya panjang. Itu kita buat berseri sahabat-sahabat. Ya, jadi jangan diselesaikan dalam satu video karena nggak akan tuntas. Kalaupun dipaksakan nanti ujung-ujungnya malah kepanjangan. Jadi kita buat berseri. Misalnya ada beberapa seri itu bisa. Part 1, part 2, part 3 gitu. Ini kan juga berseri ini. Saya ambil yang keberapa ini, lupa. Maka dia akan membuat halaman baru. Gampang bukan? Sampai berjumpa di short selanjutnya. Ya, oke. Kemudian kita play lagi video yang terakhir. 4 kesalahan belajar ketika menghadapi ujian. Pertama, fokus menghias catatan. Untuk gaya belajar visual, kalian boleh kok menghias catatan kalian semenarik mungkin. Tapi jangan sampai kalian terlalu fokus menghiasnya, terus lupa tujuan belajarnya. Saran aku, catat materi dengan bahasa kalian sendiri atau bahasa yang mudah ini kan diingat sebenarnya dan rekamannya review ulang. hanya merekam ini ya, buku sama ada vas bunga sama ada pensil seperti itu. Jadi tidak perlu merekam wajah pun bisa kan membuat konten TikTok. Nggak perlu joget-joget juga bisa kan.
membuat kalian lupa akan pelajaran yang tadi kalian pelajari. Setelah belajar, kalian sebaiknya istirahat, makan, minum, dan perhatikan waktunya juga ya. Next tips apa lagi ya? Nah, demikian sahabat tentang contoh-contoh konten video TikTok yang edukatif, yang mana itu bisa menjadi sumber inspirasi kita, bisa menjadi sumber referensi kita dalam membuat konten video TikTok yang edukatif. Nah, teman-teman bisa kok mencari di TikTok sendiri. Cari aja di pencarian misalnya tips matematika, tips Microsoft Word, tips Microsoft Office, tips belajar, tips bahasa Inggris, atau mungkin dengan kata kunci langsung guru bimbingan konseling, guru IPS, guru IPA, dan lain sebagainya. Atau dengan kata kunci lagi MAPEL, mata pelajaran matematika, mata pelajaran IPS. Ya. Itu banyak di TikTok konten-konten yang positif, konten-konten yang edukatif, konten-konten yang inspiratif ya. Jika kita mau mencarinya itu banyak banget. Nah, kita sebagai pendidik, harapannya setelah ikut kelas ini, kita jadi terinspirasi, kita memiliki bekal untuk membuat konten TikTok yang positif, yang produktif, yang edukatif, yang inspiratif, supaya kita mendominasi TikTok dengan konten-konten yang mendidik. Ya. Jadi kita melawan pengaruh konten-konten negatif, pengaruh konten-konten vulgar dengan konten-konten yang lebih mendidik, konten-konten yang edukatif. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kita memang membutuhkan inspirasi. Nah, kalau kita membutuhkan inspirasi, kita bisa cari di TikTok. Kalau pada video ini, kalau pada kelas online ini, saya hanya memberikan beberapa saja yang mungkin bisa mewakili beberapa konten-konten, beberapa ide-ide konten ya. Kan ini ada yang mulai tampak wajah, ada yang nulis di tab, kemudian ada juga yang rekaman screen seperti ini, ada juga yang hanya tidak merekam wajah seperti ini. Itu kan ada beberapa contoh yang bisa kita pakai. Misalnya kita mau buat konten yang tampil wajah, mungkin ini bisa jadi contoh gitu. Mau buat konten yang sambil nulis di papan tulis atau di tab atau di kertas, bisa mencontoh ini gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu guru buatlah konten yang sesuai dengan materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Misalnya Bapak Ibu adalah guru mata pelajaran tertentu, misalnya membuat konten sesuai dengan mata pelajaran, silakan. Atau mau membuat konten lain, misalnya untuk menginspirasi peserta didik supaya lebih semangat belajar, supaya lebih termotivasi belajar, ya silakan juga bisa. Demikian sahabat-sahabat, sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Semoga bahasan ini bermanfaat. Saya Fron Soji mengucapkan salam bahagia.